Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Rudy Official, cerita horor. Cerita kali ini masih dari sebuah kisah nyata yang kita beri judul Noni Belanda dan Sosok Hitam Besar. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ya, like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya juga ya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari channel ini. Awal ceritanya begini. Hari itu hari Minggu. Aku diajak ayahku pergi ke rumah nenek di kota. Jarak dari rumah kami ke kota sangat jauh. Kalau mengendarai sepeda motor hampir memakan waktu 1 jam. Sementara waktu itu belum banyak orang yang memiliki sepeda motor, termasuk kami. Jadi perjalanan kami dari rumah nenek hanya mengendarai kereta angin. Ya, biasa kita sebut sepeda. Bisa dibayangkan, pergi pulang kami memakan waktu hampir 3 jam. Ya, harus bagaimana lagi? Memang saat itu sepeda motor sangat langka. Hanya orang-orang tertentu saja yang mampu memiliki sepeda motor. Pukul 8 pagi kami berangkat berdua dengan ayahku. Aku duduk di boncengan belakang sepeda yang kami miliki. Ayahku selalu mengambil jalan pintas kalau ingin ke rumah nenek. Beliau tidak pernah melalui jalan raya, melainkan melalui jalan perkebunan karet yang berada di sebelah kiri rumah kami waktu itu. Seperti yang kalian semua tahu ya, perjalanan dari perkebunan itu sepi. Yang ada hanya suara burung, binatang cenggerek, dan sesekali suara anjing piaraan pemilik kebun. Beberapa jam perjalanan, sampailah kami di rumah nenek sekitar pukul 9.30 pagi. Keadaan kampung yang sangat sepi waktu itu. Rumah nenek diapit pohon-pohon yang sangat besar. Suara kicau burung, burung hantu, dan binatang cenggerek di sana sini membuat suasana asri semakin kental. Waktu berjalan terus, tak terasa hari semakin sore. Pukul 6.13 sore, selesai sholat maghrib, kami berpamitan pulang kepada nenek dan kakek. Ayahku selalu kalau pulang dari rumah nenek pasti sore hari menjelang petang. Berangkatlah kami meninggalkan rumah nenek petang itu. Perjalanan santai, dan ayahku selalu bersiul menendangkan lagu sambil mengayuh sepedanya. Sampai di perbatasan antara kota dan perkebunan karet milik PTP, kami harus melewati portal besi yang dijaga seorang sapam. "Mau pulang, Pak?" tanya sapam. "Iya, Pak. Mari, Pak," jawab ayahku. "Ya, hati-hati, Pak. Hari sudah mulai gelap." "Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak," jawab ayahku. Beberapa ratus meter kemudian, kami melewati sebuah tikungan dan simpang 2. Ke kanan menuju perkampungan dan ke kiri jalan menuju rumah kami. Simpangan itu biasa disebut orang Tuantan. Gak tahu sih mengapa disebut Tuantan. Yang jelas 50 meter dari simpang Tuantan tersebut terlihat dari jalan ada sebuah rumah kosong Belanda yang masih terlihat ada beberapa tanaman bunga tumbuh di sana. "Ya, itu kok sepertinya ada perempuan berdiri di rumah kosong itu," tanyaku kepada ayah. "Mana?" jawab ayahku. "Itu," sambil menunjuk ke arah rumah Belanda itu. "Dia melihat ke arah kita," kataku lagi. "Ah, tidak ada siapa-siapa kok," sahut ayah. Gerbak! Aku terjatuh dari sepeda, dan buah kelapa yang dari tadi ku pegang juga ikut jatuh.
Aku berteriak memanggil ayahku. Ya, ayah. Tapi ayahku tidak mendengar teriakanku sama sekali. Ya, aku terjatuh. Lagi-lagi ayahku tidak mendengar suaraku. Entah mengapa, hampir 100 meter ayahku berhenti dan berputar arah menghampiriku. Loh, kok kamu bisa jatuh? Tanya ayah. Gak tahu ya, tiba-tiba aku sudah di bawah, jawabku. Ya sudah, ayo naik, kata ayah. Perjalanan kami lanjutkan lagi. Kali ini memasuki perkebunan karet yang lumayan lebat. Kondisi jalannya licin karena habis hujan dan suasana gelap membuat perjalanan kami semakin menyeramkan. Apalagi kondisi aku yang duduk di belakang dan tanpa penerangan membuat bulu kuduku semakin berdiri. Ayah bersidul terus menendangkan sebuah lagu. Sementara aku semakin merasa takut dengan suasana gelap dan menyeramkan. Awas, jangan dekat-dekat, tiba-tiba ayah bersuara. Awas, nanti kesenggol, kata ayahku lagi. Siapa ya? Tanyaku. Ada teman nih, kata ayah. Aku bertanya dalam hati dan bingung. Siapa ya yang diajak bicara ayah? Tapi tidak ada siapa-siapa ya, tanyaku lagi. Lah sudah, tidak usah dibahas, jawab ayah. Ayah melanjutkan siulannya sambil mengayuh sepeda yang kami kendarai. Sepanjang perjalanan, bulu kudukku merinding terus. Entah apa yang ada di samping kami. Sesekali aku merasa seperti ada yang melintas di samping kiri dan kananku. Ketika memasuki hutan rumbia, jarak 10 meter tepat di tikungan, aku melihat sebuah bayangan hitam seperti seekor kambing. Ayah, itu ada kambing di depan mau melintas di depan kita, kataku kepada ayah. Mana ada, kata ayah. Loh, bayangannya semakin besar ya, kataku lagi. Hampir sebesar gajah. Aku terkejut, bayangan itu tepat di depan kami. Kresek kedabruk. Sepeda kami berbenturan dengan bayangan hitam besar itu. Aku terduduk di pinggir jalan di rumput-rumput. Sementara ayahku terpental entah kemana. Ya, ayah di mana? Cariku dengan suasana gelap gulita. Terdengar suara dari dalam semak-semak rumbia tepat di depanku. Ayah di sini. Kamu tidak apa-apa? Tanya ayah. Tidak ya, aku di pinggir jalan, jawabku. Ayah keluar dari semak-semak dengan baju dan celana basah terkena air. Air yang ada di rawa-rawa dalam semak-semak rumbia yang ada di depanku. Kamu tidak apa-apa? Tanya ayah. Tidak ya, aku tidak tahu, tiba-tiba saja aku sudah duduk di sini, jawabku. Tiba-tiba ayah sedikit marah sambil berkata, sudah dibilang jangan dekat-dekat, kamu masih saja dekat-dekat. Lihat ini apa jadinya. Untung anakku tidak apa-apa. Kalau tadi anakku celaka, kau harus berhadapan denganku, kata ayah sambil marah. Aku heran dan bertanya, siapa ya yang diajak bicara ayah? Sambil membangkitkan sepeda, ayah menyuruhku lagi naik ke atas sepeda. Dan kami pun melanjutkan perjalanan kami yang tinggal sedikit lagi sampai di perbatasan perumahan perkebunan. Tibalah kami di perbatasan antara perkebunan dan perumahan. Perkebunan tempat kami tinggal. Perbatasan itu dibatasi oleh aliran parit di sepanjang perbatasan desa. Ayah menghentikan sepedanya. Nah, sekarang kamu pergi. Jangan ikut sampai ke rumah. Masalah nanti. Tidak usah. Besok-besok kalau aku kesana lagi kamu boleh ikut. Tapi jangan mengganggu. Ayah berkata kepada seseorang, tetapi aku tidak tahu siapa. Karena aku tidak melihat satu orang pun yang berada dekat kami. Ya sudah, pergilah. Ayah berkata lagi sambil mengayuh sepedanya. Beberapa menit kemudian sampailah kami di rumah. Loh, ayah kok bajunya kotor? Kata ibu. Bukan cuma kotor, sendalku juga hilang, sahut ayah. Kok bisa? Jatuh di mana? Tanya ibu.
Ayah tidak menjawab. Sebentar, aku mandi dulu, jawab ayah sambil berlalu. Selesai mandi dan makan malam, kami berkumpul di ruang keluarga. Ayah mulai bercerita. Begini, tadi dari mulai memasuki perkebunan karet, ada yang ikut kita. Nah, sepanjang jalan dia terus mengikuti di samping kiri dan kanan. Saya sudah bilang, jangan terlalu dekat, nanti tersenggol. Dan akhirnya benar kan? Waktu di proyek menyenggol stang sepeda kita, akhirnya ayah terpelanting ke dalam semak-semak. Nah, kamu digendongnya, didudukkan di pinggir jalan, makanya kamu tidak apa-apa. Setelah itu, dia mau ikut terus sampai ke rumah, tapi ayah melarangnya karena kalian bisa ketakutan kalau sampai melihatnya. Dia sosok genderuwo dan kuntilanak. Kami semua terbengong saling pandang. Saat kami terbengong, ayah melanjutkan makannya. Dan akhirnya kami berkumpul dan sampai menceritakan apa yang sudah terjadi sampai kami menjelang tidur. Oke, terima kasih sudah mendengar cerita saya. Jangan lupa ikuti cerita selanjutnya.